Isolasi mandiriku di hari ke-12. Ada 3 jenis orang yang terkena COVID. 1, OTG. Dia tidak merasakan apa-apa. 2, menengah. Ia merasakan serangan virus yang cukup menyakitkan, demam, segala sakit badan, batuk, tapi masih bisa bernafas. 3, berat. Hingga sesak nafas dan sulit untuk bernafas, sempurna sakitnya. Saya termasuk kategori yang 2 atau menengah dan menuju ke 3. Intinya, kalau kita terkena nomor 2 dan 3, maka kita tidak lagi memiliki tubuh kita. Tubuh kita sudah dimiliki sepenuhnya oleh Mr. COVID-19. Badanmu demam, matamu berkunang-kunang, kulit serasa terbakar. Intinya, badanmu dikuasai oleh COVID. Lalu apa yang kamu miliki? Bukan tubuhmu lagi, tapi jiwamu. Ya, hanya itu yang kamu bisa kendalikan. Kalau kamu gagal mengendalikan pikiran dan jiwamu, maka dirimu bisa dikatakan selesai. Atau bahkan bisa lebih buruk lagi. Lalu apa tekniknya? Izinkan saya sharing dari pengalaman saya selama saya terkena COVID-19. Ada 5 langkah yang perlu kita kuasai di luar dari sisi medik sesuai dengan saran dokter tentunya. Yang ini adalah bagaimana secara mental dan spiritual. 1, saya harus pastikan gelombang otak saya berada di alpha mode, yaitu gelombang 7 hingga 14 Hz, gelombang damai dan tenang. 2, saya hindari gelombang 13 hingga 32 Hz yang membuat saya berpikir keras. Saya pernah mencoba untuk meeting 2 jam, setelah selesai meeting, langsung semalaman grafik panas tubuh saya naik 38. Artinya ketika otak dipaksa berada pada gelombang beta, maka kita akan mengalami permasalahan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai otak kita gelombangnya masuk di gelombang gamma, 32 hingga 100 Hz. Di situ Anda panik, Anda bingung, Anda khawatir, Anda membayangkan hal-hal yang harusnya Anda pikirkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya hindari bukan hanya berita-berita di WhatsApp yang negatif, Instagram yang juga negatif. Bahkan untuk TV pun saya tidak berani nonton film yang ada kisah-kisah seremnya atau kisah-kisah pembunuhan, kisah sedih, kisah amarah, kisah perang dan seterusnya. Yang saya cari yang dimensi senantiasa alfa. Seperti kisah hewan, kisah binatang, kisah tumbuh-tumbuhan, kisah perjalanan, itu saja. Jadi saya memastikan gelombang otak saya seperti air sejuk yang dingin. Dan saya usahakan selalu sampai di gelombang theta. Nah, theta itu lebih dalam dari gelombang alfa, 4 hingga 8 Hz. Itu adalah gelombang otak deep meditation. Di sini saya mulai berzikir perlahan, tafakur secara dalam, sampai diri merasa seperti hilang atau fana. Dalam bahasa gelombang otak disebut deep state. Di situ diri kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak terperi, kedamaian yang tidak terkira. Pada saat itu apa yang terjadi? Di luar dugaan saya, suhu saya yang tadinya 38 drop ke 35. Nah, teknik ini disebut dengan teknik brainwave. Nah, yang keempat, setelah selesai, Anda jangan diteruskan ini, tapi segera sadar Anda berwudu dan sholat di sepertiga malam. Munajat, taubat, mungkin selama ini ada hal-hal yang salah. Mungkin ada rasa syukur yang kurang kita sampaikan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Taubat, lalu syukuri semua yang telah Allah berikan. Setelah selesai, yang terakhir, yang kelima, baca ayat suci Al-Quran. Setelah itu, ada tarik nafas dalam-dalam dalam keadaan berwudu. Anda tidur terlentang. Dan kemudian jangan lupa Anda tersenyum. Pada saat itu gelombang otak Anda sudah mulai masuk di gelombang delta stage,
yaitu 0,5 hingga 4 Hz. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita terkena COVID-19 secara emosional dan spiritual. Dan jangan lupa terakhir, sebelum tidur, Anda sunggingkan senyuman, lalu Anda tatap tulisan Allah yang ada di hadapan Anda. Saya pasang sengaja di tembok, tulisan Nabi Muhammad SAW. Lalu ucapkan, I love you Allah, I love you so much.